cuman kebenaran Allah kasih sedikit rezeki kota, jadi ya bisa jadi hari ini. Ini udah alhamdulillah. Kalau melihat masa kecil saya, ya saya memang orang tua keluarga itu saya asli dari pedalaman Kalimantan Timur, pedalaman Samarinda. Jadi di atas Samarinda lagi itu ada Tenggarong. Ya. Jadi ayah saya itu keturunan Kutai, ibu saya keturunan orang Tionghoa dan Jepang. Oh. Jadi keluarga kami ini mix sebenarnya. Mix ya, Pak. Tapi ya akhirnya karena kita hidup dengan penuh kekurangan karena di Sungai Mahakam di pedalaman di hulu itu di Sungai Muara Pahu. Jadi memang membuat kami prihatin, tetapi membuat kami harus berkreasi karena kehidupan yang sangat sulit, sehingga buat kami juga harus kerja keras. Dulu saya sendiri di Sungai Mahakam di Muara Pahu itu, kami tidur itu di atas rakit. Di atas rakit-rakit, di atas sungai rakit itu, kayu, Pak? iya betul. Jadi kami mandi pun kami cukup buka pintu, ambil air sungai itu mandi. Mau makan pun, mau minum pun air tersebut. Kami buang air kecil, buang air besar pun di sungai itu. Jadi kalau mau makanan yang mewah, kami harus pakai sampan perahu kecil. Itu nyebrang ke warung dengan sungai yang deras itu. Kemewahan yang kami dapat adalah cuman telur atau kornet. Itu udah paling mewah itu, sudah Pak? paling mewah. Nah, kalau kami mau membeli sayur-sayuran atau daging segar, itu kami harus pergi ke satu desa namanya Tering, itu dekat Melak, itu yang terkenal anggrek hitamnya. Itu harus jalan 3 jam itu dengan perahu klotok. Nah, itu baru mendapatkan seminggu sekali, namanya pasar pekan, sepekan sekali. Jadi ya karena kehidupan yang sulit, yang keras, yang susah, yang membuat kami harus berkreasi dan mempunyai ambisi dan bekerja keras. Ya alhamdulillah Allah memberikan barokahnya sampai hari ini. Gitu. Jujur kalau mau makan ikan kami mudah sekali. Kami cukup kasih umpan dengan tali pancing itu di bawah jamban. Jamban itu sebenarnya WC buat orang-orang yang nggak punya seperti kami, buang air besar, buang air kecil. Dan itu berupa pondok papan, tidak ada atapnya, tetapi tutup pintunya pakai karung, kain karung dibuka. Nah itu ikan itu kalau kita buang air besar itu udah nunggu semua. Jadi kalau kita mau makan ikan ya paling kalau sampai lapar sekali ya kita pakai sabun, kita potong, kita lempar sabun langsung itu dimakan pancing. Bagaimana buasnya ikannya? Kalau tidak ada makanan lain, mau nggak mau Bapak makan. Bahkan kadangkala saya potong, saya bersihin, itu kadangkala ada kotoran-kotoran. Apakah itu kotoran manusia? Apakah kotoran lain? Saya nggak tahu. Tapi ya udah Bismillah aja. Cuman yang ada itu. Gitu. Jadi nggak kebayang. Mungkin protein itu yang membuat kita jadi cerdas. Kita melakukan itu, tapi pada saat itu berarti benar-benar untuk mendapatkan makanan itu sebegitu sulitnya ya Pak? Sulit Pak, dan mendapatkan ikan itu ya harus berkorban setengah geli lah boleh bilang. Ya ikan yang ada, kecuali mau cari ikan-ikan itu harus di laut yang mewah-mewah. Nah tapi kalau mau telur, sarden atau kornet itu kita harus nyebrang ke warung, kita beli. Dan kami tidur di situ pakai patromak paling mewah. Terus tempat tidur saya beralaskan papan. Dan yang paling mewah adalah kelambu. Kelambu itu buat nutupin supaya nggak digigit nyamuk. Dulu belum ada autan Pak. Gitu. Dan bantal kami pun hanya traveling bag, itu tas kami atau handuk kita tumpuk di situ. Dan itu udah cukup nikmat buat kita. Kadangkala hujan pun karena atapnya rumbai, kita pun ketetesan. Untuk mensiasati di bawah bocor, di dekat kaki, di dekat kepala bocor, akhirnya daripada pusing, bawah tutupin handuk, atas tutupin handuk sampai handuknya basah ya kita ini baru bangun melek lagi. Tidur sebentar sampai handuk basah bangun lagi gitu. Waduh. Itu keadaan saya tahun 70 waktu di Sungai Mahakam sana ya. Kemudian saya diajak ke Jakarta sama orang tua saya. Terus itu usia berapa tuh Pak tahun 70? 70 saya itu ditaruh di sana tahun 70 it was 13 tahun ya. 13 tahun usia. 13 tahun.
Sebelumnya saya sempat ikut sekolah di Jakarta, tetapi karena orang tua asal di sana, ya kita kembali lagi ke Samarinda. Iya. Di Jakarta juga saya sempat jadi, ya sebenarnya bukan pedagang, tetapi memang disuruh sekolah sama orang tua, tetapi karena teman saya, ibunya mempunyai usaha, saya ikut nyambi untuk dapat uang jajan tanpa sepengetahuan orang tua saya. Akhirnya saya berdagang di Istiqlal, itu waktu umur 10 tahun. Oke. Saya ke sana, nah, terus 13 tahun dibawa sama orang tua saya kembali ke kampung. Ya, kita kembali lagi ke kampung kita lagi, karena mancing ikan lagi. Mancing ikan lagi di sana, ya kita harus siap dengan keadaan. Dan kalau buat saat itu, AC sesuatu yang mewah. Buah-buahan jeruk atau leci sesuatu yang mewah, dan kami tidak pernah itu. Kami biasa buah utan yang kalau sekarang mungkin udah masuk kota paling matoa yang kayak rambutan irian, itu buah utan paling mewah. Nah kalau durian itu buat kami, kalau beli satu perahu paling 5.000 perak waktu itu. Satu perahu ratusan biji, murah sekali dulu durian, karena nggak ada yang makan, dibuang, paling dikasih buat makan babi. Babi hutan semua yang makanin. Nah, 5.000 tuh satu perahu, satu sampan gitu ya, Pak? Iya, bisa 200 buah. 200 buah. Iya. Jadi itu kalau hutan buah hutan itu ya durian, matoa. Nah, durian waktu itu di kota mahal, di sana mah nggak ada harganya. Jadi kalau beli satu perahu gitu. Iya, kalau saya jadi Pak Yusuf dulu, saya sombongnya makan durian sambil saya post di Instagram. Ini 5.000 satu perahu. Duriannya enak sekali karena durian jatuhan. Hutan ya, Pak? Jatuhan, dia langsung jatuh semua itu dikumpulin. Kalau nggak dimakan babi. Ya, terus daripada dimakan babi dijual, akhirnya makan saya gitu. 5.000 itu satu perahu ya, luar biasa sekali. Terus Pak, lalu kembali lagi ke Jakarta. Setelah dibawa pulang tanggal umur 13 itu ya? Iya, saya kembali ke Jakarta, ya saya cuman akhirnya nongkrong di Jakarta, di daerah Pasar Baru. Kemudian saya kalau lewat di Pasar Baru, saya ada satu toko buku Tropen di sana namanya itu. Saya akhirnya numpang baca buku. Jadi kalau itu saya suka lihat baca buku, nggak bisa beli, nggak mampu beli, cuman baca, kemudian udah taruh lagi pulang. Dan sekarang juga mungkin di toko-toko buku lain kayak Gramedia pun juga masih bisa kalau mau baca setempat gitu ya. Jadi ditendang-tendang sama satpam sedikit. Yes, digusur-gusur. Nah, waktu zaman itu ya kita juga begitu juga, cuman dulu belum banyak satpam lah. Iya, belum ada. Dan buat saya baca buku, saya nggak baca buku aljabar, baca ilmu bumi, enggak lah, saya enggak. Saya cuman baca buku di situ. Bagaimana caranya menjadi orang sukses. Saya juga nggak ngerti kenapa saya kepengen sukses dari kecil. Saya melihat orang, saya punya mimpi dan saya punya ambisi. Jadi saya baca semua. Ternyata di sana mengajari banyak soal kejujuran, tepat janji dan tepat waktu, apa segala macam. Nah, ini yang membuat saya mencoba mengikuti. Perlahan tapi pasti, coba saya terapkan dalam kehidupan saya. Ya. Terus mulai berkembang, dan setelah saya masuk Islam tahun 81, dan saya juga ini masuk Islam karena hidayah gerak Allah semua. Nah, sejak saya masuk Islam itu, believe it or not, karir, rezeki semua berjalan dengan baik, lancar, walaupun ada sandungan-sandungan, tetapi alhamdulillah ini bisa terselesaikan. Jadi saya kalau pas ada sandungan-sandungan, ya saya karena dulu belum bisa ngaji, belum bisa baca-baca, saya baca Al-Fatihah yang saya tahu aja, baca beratus kali, beribu kali. Alhamdulillah semuanya sampai hari ini bagus semua. Jadi